Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam serial belajar tajwid dasar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang mad alif li sukun, sebuah mad yang bersinggungan dengan tanda waqaf. Bagi teman-teman yang kemarin belum sempat menyimaknya, bisa kalian simak melalui link di atas ya. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang mad yang bersinggungan dengan tanda waqaf, yakni kita sebut dengan mad iwad. Kita akan belajar dari Quran Surat Al-Adiyat. Kalau teman-teman perhatikan, pada setiap akhir ayat ini, dari mulai ayat pertama sampai ayat kelima, itu ada keunikan ya. Di sini ada tanwin yang kemudian bertemu dengan alif. Ini juga, kemudian ayat ketiga, empat, dan yang kelima. Nah, bagaimana sih cara membaca yang benar dan apa hubungannya dengan mad iwad? Mari kita pelajari bersama di sini. Mad iwad. Mad iwad atau sering disebut dengan mad iwad anit tanwin, yaitu salah satu bagian dari 13 cabang hukum mad far'i atau mad turunan. Iwad sendiri mempunyai arti ganti. Nah, apa yang diganti? Yakni waqaf yang terjadi pada huruf alif sebagai pengganti dari fathatain. Gimana sih maksudnya? Baik, mari kita contohkan. Misalkan ada lafaz seperti ini. Minallahi qilan. Di akhir terdapat fathah tain. Kalau kita di sini wakafkan atau kita hentikan bacaannya, atau misalkan di akhir ayat ya, maka lafaz ini akan berubah menjadi nih, di akhir tanwinnya hilang menjadi fathah biasa. Sehingga dibaca minallahi qila. Ya, karena fathah biasa bertemu dengan alif, maka dibacanya 2 harokat seperti mad tabi'i. Nah, sehingga panjang bacaan dari mad iwad ini cukup 2 harokat atau 1 alif saja. Tidak boleh lebih, namun juga tidak boleh kurang. Berbeda dengan mad alif li sukun, dia bisa milih. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, atau juga bisa 6 harokat. Kalau ini cukup 2 harokat. Mari kita contohkan dalam sebuah ayat ya, dalam Al-Quran. Kita ambil dari Al-Quran surat Al-Fat ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubinan. Nah, di sini terdapat fathah tain. Kalau misalkan ini tidak diwakafkan akan terbaca mubinan ya. Namun karena di sini ada ayat atau akhir ayat dan juga terdapat wakaf, karena di sini ada tanda lam alif sebenarnya bisa diteruskan ya. Namun kita hentikan, maka fathah tain akan berubah menjadi bacaannya mubina. Nah, hanya menjadi fathah biasa. Sehingga kalau dibaca utuh, Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, 2 harokat. Mubina. Ya, cukup 2 harokat. Nah, ini kalau terjadi di akhir ayat. Bagaimana kalau misalkan di tengah-tengah ayat? Apakah akan tetap sama? Coba kita ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Di sini tidak di akhir ayatnya, namun saya ambilkan dari tengah-tengah. Di sini terdapat tanda wakaf, qaf lam, ya. Nah, kalau kita lihat di sini akan terbaca mutasyabihan, han ya. Namun karena kalau kita baca ini wakaf dan lebih baik berhenti ya, tanda seperti ini, maka kita akan membacanya seperti yang di atas tadi. Menjadi mutasyabiha. Ya, mutasyabiha. 2 harokat. Sehingga kalau dibaca utuh, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Jadi, teman-teman, kalau kita sedang membaca surat Al-Adiyat dan menjumpai huruf yang seperti ini atau lafaz yang seperti ini, tanwin, kemudian fathah tain ya, bisa biasa menyebutnya fathah tain, kemudian ada alif, maka kita cukup menghilangkan fathah tain, dirubah menjadi fathah biasa dan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Sebagai contoh,
wal'adiyati dhabha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, dan seterusnya. Nah, itu tentang mat iwat ya teman-teman. Semoga bisa memberikan banyak wawasan kepada kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.